Menjelang bulan Ramadan, pasar di Tanah Abang cukup ramai akan pengunjung. Tetapi, para pedagang UMKM tidak mendapatkan jumlah pembeli yang signifikan. Bahkan, terdapat beberapa area di pasar yang tampak sepi pengunjung. Menurut Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan kelas menengah ke kelas bawah sebanyak 9,47 juta orang pada periode 2019 hingga 2024, yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Lantas, bagaimanakah dampak permasalahan ekonomi ini terhadap kondisi pedagang? Apakah mereka mampu mempertahankan usahanya? Mungkinkah kondisi ekonomi baik-baik saja seperti yang digaungkan pemerintah? Ataukah fakta mengatakan sebaliknya? Untuk mengetahui kondisi perdagangan secara real, kami dari kelompok dokumenter akan mewawancarai para pedagang UMKM di Pasar Tanah Abang. Kita ada di Pasar Tanah Abang. Kami belusukan ke dalam pasar untuk meninjau kondisi pedagang secara langsung serta menanyakan mereka terkait permasalahan yang terjadi. Apa masalah yang sering Ibu hadapi sebagai pedagang? Permasalahannya hanya sekarang pengunjung di Pasar Tanah Abang ini mulai berkurang semenjak ada COVID-19. Sepi tuh sudah. Terus apakah belakangan ini di pasar sepi sehingga jarang ada orang yang membeli dagangan Ibu? Enggak juga sih. Ada beberapa yang sepi, ada juga beberapa yang Ya, memang agak ini tahun-tahun ini masih sepi. Ini mulai ramai lagi pas 2 bulan ini. Cuma kalau untuk 2 minggu ke belakang atau 3 minggu ke belakang atau bulan depan itu sepi banget sih. Menurut Ibu kenapa akhir-akhir ini pasar sering sepi? Mungkin karena dari tahun kemarin juga sudah bersaing dengan online shop. karena keadaan ekonomi yang semakin susah. Jadi mempengaruhi keadaan pasar. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Di antaranya, online shop. Menurut Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2023, Pasar Tanah Abang menjadi sepi pembeli karena kecenderungan perubahan pola belanja dari offline ke online. Produk impor, dia juga menyatakan bahwa saat ini lokal pasar telah dikuasai oleh produk asing, terutama dumping produk asal Tiongkok yang dijual dengan harga yang lebih murah. Lalu ada distribusi langsung. Para pedagang daerah sekarang sudah mulai meninggalkan Tanah Abang dan lebih memilih membeli bahan atau kain langsung ke pabrik. Penurunan daya beli. Daya beli masyarakat sedang menurun karena banyaknya gejolak ekonomi seperti PHK, inflasi, kesenjangan pendapatan, hingga masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin. Bagaimana cara Ibu sendiri berkompetisi dengan online shop itu sendiri? Ya kalau untuk online kita kan belum nyoba ya, karena kita kan baru banyak seminggu kemarin baru kecil-kecilan. Nah sekarang udah alhamdulillah, cuman belum ke online. Cuman sekarang karena kita dengan cara pengen ngerameinnya bagi-bagi brosur aja. Apakah jadinya usaha Ibu sepi dan merugi? Ya dibilang rugi ya rugi, dibilang enggak ya itu aja deh, harus dijalanin lah. Tapi gimana lagi, kalau nggak dijalanin nggak makan. Insya Allah sekarang alhamdulillah ada peningkatan kayak kalau dulu enggak sih, mungkin peningkatan aja. Penurunan jumlah pembeli berdampak signifikan bagi pedagang. Di antaranya, pedagang harus memperkecil skala usahanya. Pedagang juga harus menurunkan margin penjualan supaya harga produk dapat bersaing. Pedagang harus merugi jika beban usaha yang ditanggung lebih tinggi daripada tingkat penjualan. Kondisi ekonomi pedagang juga mandek dan sulit berkembang. Usaha mereka terancam bangkrut jika terus merugi. Terus kalau menurut Bapak atau Ibu, gimana caranya supaya tokonya itu nggak bangkrut gitu? Gimana ya? Usaha jadi lancar. Ya mudah-mudahan
sih biar sampai bangkrut, ada pembelinya. Pembelinya secara apa sampai kayak dulu lagi. Nah, bagaimana caranya? Caranya gimana ya? Ya susah sih. Susah kalau mau nutup yang online itu ya nggak bakalan. Kayaknya jauh deh buat ini. Karena kan emang udah menjamur ya online itu ya. Paling kalau bisa ngikut teknologi. Ya. Undangannya. Iya gitu. Supaya tidak tutup ya dengan cara ya gitu, membagikan brosur jadi supaya peminat ke sini. Biar pengunjung datang Ya, sini ya. pengunjungnya jadi kan penasaran. Apakah perputaran modal usaha sekarang itu lancar atau lagi mandek sampai harus berhutang? Alhamdulillah lancar. Lalu di sini ada biaya sewa? Sini biaya sewa kalau ini ada bulan kayak kios ini ya 1.550.000. Kira-kira menurut Bapak itu berat? Kalau buat sekarang sih enggak sebenarnya. Kalau buat hari-hari ya kalau yang kan biayanya kita buat kontrakan juga, rumah juga kan, biaya sehari-hari juga. Kalau itu toko 50.000 aja sih sebenarnya nggak berat, standar, cuma kita tutup dari omset aja. Banyak modelnya. Untuk daerah sini khususnya CTA ya, ini kan gedung CTA. Lumayan tinggi dia harga sewanya per toko. Per tahunnya lumayan tinggi. Jadi memberatkan, Bu? Sangat memberatkan kalau untuk kondisi pasar yang sepi kayak gini, memberatkan Kak. Kalau bisa sih ditingkatin lagi aja ya sistem ekonominya gitu kan. Terus untuk harga-harga jangan sampai naik, terutama harga tekstil ya Bang. Ngomong kalau di sini mah pasti diberantas. Kalau dikasih tempat enak juga, tapi di mana? Di sini dikasih tempat ya ada pembeli ya, orang kan pembeli. Kalau dikasih tempat sepi buat apa? Pesan dari saya ya apa ya? Peningkatannya ya pasar jangan sampai sepi. Ya kalau menurut saya gini, angkatlah produk lokal kalau bisa. Karena sekarang kan dibanjiri sama produk impor. Nah ini kalau bisa produk impor itu dibatasi lah, produk lokal yang diangkat. Saya kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah pakaian nih beli online nggak terlalu ngaruh kalau menurut saya. Saran aku sih mungkin kita harus lebih mengurangi produk-produk impor dari luar, kayak barang-barang thrift, barang-barang bekas yang kayak gitu yang harus kita stop dan kurangi gitu. Terus juga membatasi penjualan online dah, sehingga barang-barang pun jadi sekarang saling bersaing gitu untuk menurunkan. Saran sih pajak ya yang dimurahin gitu kan, karena kan supaya kita pedagang tuh supaya lebih sewanya lebih murah lagi. Iya, berarti PPN cukup berpengaruh bagi lumayan banget ya, sangat-sangat berpengaruh untuk pedagang kita kecil kayak gini kan. Kita supaya harga-harga sembako ataupun bahan-bahan pokok supaya tidak terus naik gitu. Apalagi sekarang ya distabilin lagi, karena kan kita juga kan pakai modal, jadi kita hidup itu dari sini gitu.